Gempar di Eropa, Justin Hubner cetak gol sambil melayang. Belum 1 minggu jadi pemain Sassuolo, Jay Itzes mendadak jadi artis papan atas. Siap hianati Belanda, Tijani Reinders ngebet gabung timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Gempar di Eropa, Justin Hubner cetak gol sambil melayang. Debut Justin Hubner bersama Fortuna Sittard di Eredivisie 2025-2026 meragakan penampilan yang sangat solid. Bermain penuh selama 90 menit, bek timnas Indonesia itu mampu mencetak 1 gol. Pertandingan ini jadi sorotan publik tanah air karena Hubner langsung dipercaya tampil sebagai starter di jantung pertahanan. Kepercayaan penuh dari pelatih Fortuna Sittard menunjukkan betapa pentingnya peran Hubner dalam skema lini belakang tim. Momen spesial debut tersebut dinodai oleh kartu kuning yang ia dapatkan pada menit ke-56. Saat itu, NAC Breda melancarkan serangan balik cepat melalui carian Valerius yang hampir lolos ke kotak penalti. Hubner memilih menjatuhkan lawannya demi menghentikan potensi ancaman. Namun, keputusan itu dianggap pelanggaran keras oleh wasit dan berbuah kartu kuning. Aksi tersebut memang menyelamatkan timnya dari peluang berbahaya, tetapi sekaligus menjadi catatan disiplin pertama bagi Hubner di Eredivisie. Terlepas dari noda kartu kuning itu, performa Hubner sebenarnya cukup menjanjikan. Menyita dari statistik FootMob, dia berhasil terlibat dalam permainan dengan total 70 sentuhan bola sepanjang laga. Distribusi umpannya pun rapi, mencatat akurasi hingga 88% setelah sukses menyelesaikan 52 dari 59 operan yang ia lepaskan. Bahkan, ia sempat menciptakan 1 peluang bagi rekan setimnya dan mencetak 1 gol untuk dirinya sendiri. Dari sisi bertahan, Hubner menunjukkan disiplin dengan 1 intercept dan 1 blok penting. Ia juga melakukan 5 kali recovery untuk merebut kembali penguasaan bola. Lawan pun tak mudah melewatinya. Terbukti Hubner sama sekali tidak pernah dilewati dalam duel 1 lawan 1. Meski begitu, ada catatan yang perlu dibenahi. Dari 5 kali duel udara, Hubner hanya memenangi 1 alias 20% saja. Di duel darat, catatan lebih baik dengan 1 kemenangan dari 2 kesempatan. Selain itu, ia juga melakukan 2 pelanggaran yang salah satunya berujung kartu kuning. Dengan catatan tersebut, bisa dibilang Hubner tampil solid secara distribusi dan penempatan posisi, meski masih perlu meningkatkan agresivitas dan efektivitas dalam duel udara. Belum genap 1 minggu jadi pemain Sassuolo, Jay Itzes mendadak jadi artis papan atas. Sassuolo resmi memulai era baru bersama pelatih Fabio Grosso dengan menjaga kerangka tim utama dan menambahkan pemain penting. Dari sejumlah rekrutan anyar, nama Jay Itzes langsung mencuri perhatian publik, bukan hanya karena kualitasnya di lapangan, tetapi juga dampaknya di luar lapangan. Bek timnas Indonesia itu didatangkan dari Venezia dengan mahar lebih dari 10 juta euro dalam kesepakatan yang sudah melibatkan gelandang Vali Cande. Meski baru beberapa hari resmi diumumkan, kehadiran Itzes langsung memberikan efek luar biasa bagi Sassuolo, terutama di ranah media sosial. Menurut laporan media top Italia, akun media sosial resmi Sassuolo melonjak drastis jumlah pengikutnya setelah pengumuman transfer Jay Itzes. Jika sebelumnya klub asal Emilia Romagna itu memiliki sekitar 307.000 followers, kini jumlahnya sudah menembus lebih dari 430.000 hanya dalam 2 hari. Artinya terjadi lonjakan hingga 30% dalam waktu singkat, sesuatu yang belum pernah dialami Sassuolo sebelumnya. Fenomena ini terjadi karena dukungan masif dari fans Indonesia yang membanjiri akun media sosial klub dengan komentar, like, dan interaksi lainnya. Sebagai kapten timnas Indonesia, Jay Itzes memang memiliki basis penggemar besar di tanah air, dan antusiasme itu kini terbawa ke Sassuolo. Selain nilai komersial, Itzes juga diharapkan bisa memperkuat lini belakang Sassuolo yang musim ini akan berjuang di Serie A setelah promosi. Kehadirannya sekaligus menandai petualangan kedua Itzes di Liga Italia setelah sebelumnya membela Venezia. Efek Jay Itzes mania menjadi bukti nyata sebagaimana kehadiran pemain Indonesia di Eropa mampu membawa dampak besar, tak hanya untuk performa di lapangan tetapi juga untuk popularitas klub di level global. Siap hianati Belanda, Tijani Reinders ngebet gabung timnas Indonesia. Bintang Manchester City Tijani Reinders mengaku berpotensi bergabung dengan timnas Indonesia sebagai pelatih di masa depan. Ya, Reinders ternyata memiliki mimpi suatu saat nanti mengikuti jejak Patrick Kluivert menjadi pelatih timnas Indonesia. Sebab Reinders menyadari peluangnya untuk membela skuad Garuda sebagai pemain sudah tidak mungkin. Jadi ia merasa menjadi pelatih atau solusi terbaik agar dirinya bisa membantu Indonesia. Tijani Reinders merupakan pemain timnas Belanda keturunan Maluku, salah satu provinsi di Indonesia. Gelandang berusia 27 tahun itu memiliki adik kandung yang sekarang membela skuad Garuda, Eliano Reinders. Dalam wawancara dengan media Malaysia Stadium Astro, Reinders mengungkapkan masih sering diminta untuk membela timnas Indonesia.
Namun begitu, dia mengakui hal itu sulit lantaran terbentur regulasi. Namun, senyum mereka serta budaya Indonesia yang cukup melekat mengisyaratkan Reinders memiliki hasrat ingin membantu timnas Indonesia. Pemain penyuka nasi goreng ini mengaku ingin mengikuti jejak Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari 2025 silam. Mantan pemain timnas Belanda itu diproyeksikan untuk membantu skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam perjalanannya, Kluivert membawa segudang staf dari Belanda yang membantunya untuk mewujudkan harapan itu. Timnas Indonesia akan berjuang di putaran keempat kualifikasi beberapa langkah lagi untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Babak keempat itu akan berlangsung di Arab Saudi pada 8-14 Oktober 2025 mendatang. Skuad Garuda akan tergabung bersama Arab Saudi dan Irak di grup B. Di putaran 4, dua tim yang menjadi juara grup berhak lolos Piala Dunia 2026, sedangkan runner up akan diadu untuk mewakili Asia di babak playoff antar benua. Sihir PSSI manjur, striker incaran MU resmi diproses naturalisasi timnas Indonesia. Teka-teki mengenai penyerang keturunan baru untuk timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 akhirnya terjawab sudah. PSSI secara resmi mengumumkan bahwa penyerang FC Utrecht Emiliano Jonathans kini tengah menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Nama pemain berusia 21 tahun ini memang santer menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Memiliki darah keturunan dari Depok, Jawa Barat, Emiliano Jonathans setelah lama masuk dalam radar PSSI sebagai solusi untuk menambah daya gedor di lini depan skuad Garuda. Konfirmasi resmi datang langsung dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang memastikan bahwa proses administrasi sang pemain telah berjalan. Erick Thohir telah bertemu langsung dengan Menteri Pemuda Olahraga Dito Aritejo untuk menyerahkan dokumen yang diperlukan. Langkah cepat ini diambil PSSI sebagai persiapan serius jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana timnas Indonesia tergabung dalam grup B bersama raksasa Asia seperti Arab Saudi dan Irak. Kehadiran Emiliano Jonathans diharapkan dapat membuat lini serang merah putih semakin tajam dan kompetitif. Erick Thohir juga menyampaikan apresiasi kepada pihak pemerintah khususnya Kemenpora yang selalu memberikan dukungan penuh dalam upaya memajukan sepak bola nasional. Kabar ini menjadi angin segar bagi timnas Indonesia terutama di tengah kondisi penyerang andalan oleh Romani yang mengalami cedera dan diragukan bisa tampil pada laga perdana di bulan Oktober. Kualitas Emiliano Jonathans pun tidak perlu diragukan. Musim lalu saat masih memperkuat VTC Arem ia tampil impresif dengan catatan 11 gol dan 4 assist dari 38 pertandingan. Musim ini, ia juga telah mencatatkan 2 penampilan bersama tim FC Utrecht. Dengan pengalamannya di kompetisi Eropa, ia diharapkan bisa menjadi solusi jitu di lini depan timnas Indonesia dalam misi merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Resmi gabung Buriram, Sandy Walsh gak sabar di ospek pemain Thailand Supachai. Setelah kurang lebih 6 bulan harus berkutat dengan nasib minor dan bergelut dengan minimnya menit bermain, pemain belakang timnas Indonesia Sandy Walsh akhirnya berpindah haluan. Alih-alih bertahan di Yokohama F Marinos yang mendatangkannya pada bulan Februari 2025 lalu, fullback kanan skuad Garuda tersebut memutuskan untuk beralih klub dengan menyeberang ke Liga Thailand. Pemilik 19 caps bersama timnas Indonesia tersebut berlabuh ke Buriram United yang tak lain dan tak bukan adalah salah satu klub raksasa di pentas persepak bolaan negeri Gajah Putih. Dari laman Transfermarkt disebutkan ex pemain klub KV Maichilin tersebut akan terikat kerjasama dengan pihak klub selama 3 musim, di mana telah dimulai pada 13 Agustus 2025 lalu dan akan berakhir pada 30 Juni 2028 mendatang. Keputusan Sandy Walsh untuk bergabung dengan Buriram United di pentas Liga Thailand membuat kompetisi sepak bola di negeri pemilik tanah genting kera tersebut yang disesaki dengan pemain bertahan pasukan Merah Putih. Bagaimana tidak, sebelum hadirnya Sandy Walsh di Liga Thailand, di sana sudah ada 3 pemain asal Indonesia yang mana semuanya berlabel timnas. Mereka adalah Asnawi Mangkualam Bahar yang memperkuat Por FC, kemudian Pratama Ahran yang menjadi bagian dari Bangkok United, dan yang terbaru Saini Patinama yang berpindah dari kompetisi Eropa untuk bergabung dengan Buriram United yang notabene adalah klub tempat Sandy Walsh kini mengabdi. Sejatinya selain 3 nama pemain belakang tersebut, masih ada satu lagi pemain Indonesia yang baru-baru ini merumput di Liga Thailand. Dia adalah Mesal Hamzah yang tidak terkenal yang sempat menjalani masa peminjaman dari Persija Jakarta di klub Nakhon Pathom United dan baru kembali ke tim induknya pada 30 Juni lalu. Dan lagi-lagi Mesal adalah pemain yang berposisi sebagai pemain belakang, yakni tepatnya adalah center back. Jika menurut pada perjalanan sejarah yang ada, Liga Thailand sendiri memang dapat dikatakan sangat ramah kepada para pemain bertahan timnas Indonesia. Selain 5 pemain yang telah disebutkan, kompetisi sepak bola Thailand juga pernah menjadi panggung pengukiran sejarah bagi 2 pemain bertahan milik timnas Indonesia, yakni Victor Igbonevo dan Yanto Basna. Dalam catatan laman histori Liga Thailand
Thailand, Victor Igbonevo yang merupakan pemain naturalisasi timnas Indonesia, sempat memperkuat beberapa klub Thailand dalam rentang waktu 2012 hingga 2015. Selama berada di Thailand, dirinya menjadi pemain utama bagi klub-klub itu, hingga dirinya memutuskan untuk kembali berkarir di kompetisi dalam negeri ketika usianya mulai beranjak. Pun demikian halnya dengan Rudolf Yanto Basna. Dalam perjalanan karir sepak bola profesionalnya, Yanto Basna mencatat pernah menjadi bagian dari Konkain FC, Sukhothai, dan Prachuap FC. Yanto Basna pun tak hanya menjadi pelengkap, karena dalam perjalanan di Thailand, pemain ini selalu mendapatkan kepercayaan dari pihak klub, sehingga dirinya terhitung menjadi salah satu pemain Indonesia yang meraih kesuksesan di kompetisi negeri seberang. Berkaca dari 2 pemain timnas Indonesia yang berkarir terlebih dahulu, serta 3 pemain yang saat ini masih bertahan di Liga Thailand, tentunya kita berharap Sandy Walsh juga akan turut meraup kesuksesan saat meniti karir di Tanah Siam, sehingga nantinya Liga Thailand bukan hanya disesaki oleh para defender dalam hal kuantitas, namun juga disesaki oleh para defender dari Indonesia secara kualitas dan daya saing.